Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah. Tujuan pembelajaran hari ini adalah satu, untuk mengetahui komponen-komponen darah pada manusia. Dan yang kedua, fungsi darah pada manusia. Yang ketiga adalah sistem peredaran darah beserta organnya. Namun dalam video kali ini Ibu hanya menjelaskan tentang komponen-komponen darah pada manusia serta fungsinya saja. Sedangkan untuk sistem peredaran darah beserta organnya, Ibu akan jelaskan di pertemuan berikutnya. Nah, apa sih itu darah? Jadi seperti yang kalian ketahui, darah itu kan berada di dalam tubuh makhluk hidup ya. Contohnya kita manusia juga memiliki yang namanya darah. Dan darah itu juga berupa cairan berwarna merah ya, seperti yang kalian sudah ketahui. Nah, sebenarnya darah itu apa? Darah itu adalah unit fungsional seluler pada manusia yang berperan untuk membantu proses fisiologis dalam tubuh. Fisiologis artinya fungsi-fungsi tubuh supaya bisa berjalan dengan baik, maka dibantu oleh darah. Maka di dalam darah itu nanti ada apa saja, kita akan simak di slide berikutnya. Untuk yang pertemuan kali ini kita bahas dulu tentang fungsi-fungsi keseluruhan dari darah. Yang pertama adalah ini mengangkut zat-zat makanan dan oksigen ke seluruh tubuh, kemudian mengangkut sisa metabolisme, mempertahankan tubuh dari penyakit. Jadi kalau kita sakit, ini bisa juga disembuhkan oleh darah. Maka darah kita nanti mengandung apa? Ibu akan jelaskan di slide berikutnya. Lalu mengedarkan hormon-hormon, menjaga stabilitas suhu tubuh, menjaga keseimbangan asam dan basa pada cairan tubuh, dan mencegah pendarahan. Nah, di dalam darah itu ada apa? Di dalam darah ini, nah, seperti bisa dilihat di slide, jadi komponen darah itu terdiri dari yang namanya plasma dan sel-sel darah. Untuk plasma jumlahnya 55%, untuk sel-sel darah jumlahnya 45% dari keseluruhan satu tetesan darah. Nah, untuk plasma ini apa sih plasma? Isinya apa aja? Nah, isinya ini. Ya, jadi di dalam plasma tubuh kita isinya 91% air. 8% itu substansi lain seperti protein-protein, ada albumin, fibrinogen, globulin, dan 0,9%-nya adalah enzim. Ada urea, ada glukosa, ada garam, ada sodium, ada bikarbonat. Nah, untuk 0,1% ini ada hormon, antibodi, dan gas-gas tubuh ya. Nah, sedangkan untuk yang sel darah ini jumlahnya 45%, ini terdiri dari 3 sel darah. Ada sel darah eritrosit, ada leukosit, ada trombosit. Untuk eritrosit biasa dikenal dengan sel darah merah, untuk leukosit biasa disebut sel darah putih, untuk trombosit biasa disebut keping darah. Nah, ketiga sel darah ini mempunyai fungsi yang berbeda-beda dan ciri yang berbeda-beda. Untuk eritrosit atau sel darah merah ini berasal dari dua kata, yaitu eritros dan kitos. Eritros artinya merah, sedangkan kitos itu ruang sel. Nah, eritrosit itu mengapa berwarna merah? Karena di sana ada unsur Hem atau yang biasa disebut hemoglobin. Nah, jadi kenapa dia berwarna merah? Karena dia mengandung unsur Hb. Nah, Hb inilah yang nanti pada tubuh kita membawa atau bisa mengikat oksigen. Maka salah satu fungsi darah yang pertama adalah mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh kita. Nah, ini dibantu oleh sel darah merah yang kita miliki. Bagaimana karakteristiknya? Nah, karakteristiknya dia terdapat pastinya di dalam pembuluh darah.
Kemudian dia mengandung Hb. Untuk bayi dihasilkan di hati, kalau untuk orang dewasa dihasilkan di dalam sumsum tulang belakang. Ingat ya, kalau untuk kita orang dewasa maka sel-sel darah itu dihasilkan di sumsum tulang belakang. Bentuknya bikonkav, tidak mempunyai inti, dan masa aktifnya atau umurnya itu lebih panjang, yaitu sekitar 120 hari. Dia tidak memiliki inti karena intinya hilang pada proses hematopoiesis. Nah, fungsinya apa? Yang pertama itu pastinya mengangkut oksigen. Lalu yang kedua mengangkut zat-zat makanan dan mengangkut zat sisa metabolisme. Jadi kalau di dalam sistem peredaran darah, sel darah merah itu seperti Gojek ya. Artinya dia semuanya ada, semuanya dia bawa. Zat makanan dia bawa, oksigen dia bawa, sisa metabolisme juga dia bawa dalam satu sel darah merah tersebut. Nah, oke, kemudian kalau sel darah putih seperti apa? Nah, sel darah putih itu leukos atau putih kitos ruang sel. Nah, kalau sel darah putih ini fungsinya lebih ke arah imunitas diri. Nah, sekarang kan lagi banyak virus ya, virus corona, dan kita harus meningkatkan imunitas diri. Nah, ini salah satunya yaitu dengan meningkatkan kemampuan sel darah putih kita. Jadi sel darah putih kita itu fungsinya adalah yang utama sebagai imunitas tubuh atau kekebalan tubuh. Nah, kenapa? Karena dia mempunyai dua sifat, yaitu ada fagositosis, ada diapedesis. Nanti bisa dibaca sendiri di sini. Bagaimana karakternya? Sama, dia juga di dalam pembuluh darah, dihasilkan di dalam sumsum tulang merah ya. Tapi ada satu lagi, sel darah putih bukan hanya dihasilkan di sumsum tulang saja, tapi juga bisa dihasilkan di sistem limfatik, yaitu seperti kelenjar-kelenjar getah bening. Nah, terus kemudian bentuknya tidak tetap, umurnya lebih pendek, hanya 12 hari, sedangkan dia berinti satu. Untuk leukosit ini jumlah macamnya agak banyak ya. Kita bagi dua, ada agranulosit, ada granulosit. Apa sih artinya agranulosit dan granulosit? Ini ada sedikit salah ya, bukan granulosit tapi granulosit. Nah, yang agranulosit artinya tidak mempunyai granul ya, tidak mempunyai granul, sedangkan granulosit dia mempunyai granul. Nah, kemudian untuk yang agranulosit ini terdiri dari limfosit dan monosit. Sedangkan yang granulosit atau berinti kecil dia ada neutrofil, ada eosinofil, ada basofil. Nah, untuk setiap ciri-ciri dari mereka semua, ini ada bentuknya, kalian bisa baca sendiri di sini. Ya. Di sini Ibu hanya memberikan intinya saja bahwa kelima sel darah ini, limfosit, monosit, neutrofil, eosinofil, basofil ini memiliki fungsi untuk menjaga imunitas atau kekebalan dalam tubuh. Intinya untuk kelas 1 itu dulu ya. Untuk macam-macamnya kamu bisa lihat sendiri di sini. Nah, jadi intinya pokoknya untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Nah, sedangkan yang sel darah ketiga itu adalah trombosit. Nah, trombosit ini artinya keping darah, dia fungsinya lebih ke arah pembekuan darah. Jadi jika kamu luka kemudian darah keluar, itu darah itu bisa membeku sendiri. Nah, bagaimana cara membekukannya? Nah, ini dengan bantuan atau peran dari si trombosit. Masa hidupnya 5-9 hari dan memerankan peranan penting dalam pembekuan darah. Karakteristiknya seperti apa? Ada dalam pembuluh darah, dihasilkan di sumsum tulang, kemudian dia bentuknya bulat dan ini lebih kecil ya. Lebih kecil dari sel darah merah dan sel darah putih. Jadi kalau sesuai ukuran, sel darah merah itu lebih sedang ukurannya, kemudian sel darah putih itu lebih besar, dan sel trombosit itu lebih kecil lagi. Nah, nanti mungkin di pertemuan berikutnya Ibu akan memaparkan ukuran-ukurannya ya. Nah, kalau masa umurnya paling lama itu eritrosit, kemudian ada leukosit, baru ada trombosit. Nah, sekian dulu penjelasan Ibu tentang komponen-komponen darah.
Mudah-mudahan video ini diulang-ulang. Kalau belum paham silahkan japri ibu di WA yang sudah ibu berikan. Nah, sedangkan untuk apa itu jantung, kemudian bagaimana sirkulasi ganda, apa itu sirkulasi tertutup, dan pembuluh darah macam-macamnya apa saja, ibu akan jelaskan di video berikutnya. Terima kasih, semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.